kita ketemu lagi untuk meracik pupuk untuk tanah-tanah atau lahan yang asam ya. Di sini kita kenapa meracik pupuk seperti ini? Ya karena kita tidak mau pakai yang namanya kapur. Kita tidak mau pakai ini, ya buang waktu, buang tenaga, buang uang, buang biaya segala macam. Kenapa kita mesti pakai kapur? Lalu setelah kita habis uang di kapur, habis tenaga di kapur, kita kasih lagi pupuk. Kerja 2 kali, uang 2 kali, capek 2 kali, hasil cuma 1. Semuanya 2, hasil cuma 1. Mendingan kita kerjanya 1 kali, hasilnya 2, itu baru benar. Jangan kerja 2, hasil 1. Caranya gimana? Kita nggak usah pakai kapur. Kalau pupuk-pupuk ini bisa menggantikan kapur, ngapain kita pakai kapur? Buang waktu, buang uang. Kita cari pupuk apa saja yang bisa kita racik, sehingga nanti ketersediaan unsur hara pada tanaman di setiap fase, baik fase vegetatif di mana nitrogennya tinggi, tercukupi, tetapi pupuk-pupuk ini mengandung unsur-unsur sehingga pH tanah kita nanti setelah kita memberikan pupuk-pupuk ini, pH-nya bisa naik atau bisa normal atau bisa netral ya. Cuma pakai pupuk saja, nggak usah pakai kapur ya. Pupuk pertama apa yang kita gunakan? Yang kita pakai pupuk cantik ya. Pupuk cantik ini kenapa kemarin banyak yang tanya, kalnit juga kalsium nitrat Pak, kenapa tidak pakai kalnit? Karena ini Pak, kalnit itu Bapak Ibu kalsium dan nitratnya atau kalsium dan nitrogennya itu berbeda dengan pupuk cantik. Pupuk cantik ini nitrogennya besar, kalsiumnya kecil. Oke ya. Kalau kalnit itu kalau nitrogennya kecil, kalsiumnya yang besar. Nah, di sini kita mau pakai untuk vegetatif, otomatis kita butuh nitrogen yang besar, makanya kita pakai pupuk cantik. Ini larut sempurna ini. Karena sifatnya larut sempurna, kristal, sifatnya garam, maka terserap oleh tanaman cepat sekali. Kalau kita pakai pupuk cantik, berapa yang kita dapat atau unsur apa yang kita punya? 27% nitrogen dan kalsium 12%. Fosfor tidak ada, kalium tidak ada, magnesium tidak ada, sulfur tidak ada ya dalam pupuk cantik. Cuma kita dapat hanya 2, nitrogen sama kalsium. Nitrogen di sini 27% ini terdiri dari, ini bagi 2 ya. Nitrogen ini nitratnya 13,5% dan amoniumnya 13,5%. Ini setengah-setengahnya. 27 ini terdiri dari 13 nitrat dan 13,5 juga amonium ya. Amonium ini nanti diserap untuk vegetatif ini. Tanaman yang perkembangan awal vegetatif dia lebih memerlukan, bukan lebih memerlukan ya, tetapi dia lebih sukanya amonium daripada nitrat. Loh, kok bisa Pak? Bukannya nitrat ini lebih mudah diserap oleh tanaman? Sama, amonium juga mudah. Tetapi pada saat perkembangan vegetatif, tanaman lebih membutuhkan amonium ketimbang nitrat. Kenapa demikian? Karena tanaman ini tidak capek-capek untuk memproduksi atau menghasilkan asam amino. Dia tidak mengeluarkan banyak tenaga ya. Karena amonium itu penyuplai asam amino ya atau protein. Sedangkan nitrat penyuplai asam nukleat. Nah, pembawa genetik. Nah, jadi kalau tanaman di fase vegetatif yang dibutuhkan protein dan asam amino. Sekalipun di generatif tanaman juga butuh asam amino atau protein tetapi dalam jumlah yang sedikit. Dia lebih banyak membutuhkan asam nukleat yaitu nitrat. Nah, makanya di sini kita pakai pupuk cantik. Supaya apa? Supaya setengah-setengah. 13,5 amonium bisa digunakan oleh tanaman kita pada saat fase vegetatif untuk menciptakan asam amino atau protein, pertumbuhannya, tunas, batang dan akar. Kemudian nitrat sebagai asam nukleat, pembawa keturunan atau genetiknya ya. Jadi kita pakai ini. Kemudian yang kedua, amonium ini sifatnya asam ya. Sedangkan nitrat sifatnya netral ya. Jadi nitrat ini kalau kita gunakan pupuk N yang sifatnya nitrat cenderung lebih menaikkan pH daripada amonium. Kalau amonium cenderung lebih menurunkan pH. Kalau nitrat pH-nya naik, kalau amonium pH-nya turun ya. Bapak Ibu bisa paham ini ya. Ingat baik-baik ini ya. Nitrat dan amonium bedanya di situ. Nah, makanya kita pakai seimbang. Nah, kalau seimbang berarti nggak ada gunanya dong, Pak. Kalau misalnya nitratnya 13,5, amoniumnya juga 13,5. Berarti dia posisinya di tempat-tempat juga. Maju 13, mundur 13. Tidak, karena di sini ada kalsiumnya. Penaikan pH-nya di sini, ini kalsiumnya di sini 12% ya. Oke ya, untuk pupuk pertama pupuk cantik kita sudah dapat 27 dan 12. Sekarang untuk melengkapi strip ini apa yang kita perlukan kedua? Magnesium sulfat. Ini Pak Tani ya. Bisa Pak Tani, bisa juga Mag S dari Merauke. Bisa juga sama aja 13-16. Kita pakai pupuk magnesium sulfat 16% kita dapat untuk magnesium dan 13% untuk sulfurnya ya. Nitrogen nggak ada, fosfor nggak ada, kalium nggak ada. Kalsium pun nggak ada. Yang dapat cuma 2 ini aja. Nah, sekarang kita sudah punya nitrogen, magnesium, sulfur dan kalsium. Yang kurang apa? Fosfor dan kalium. Nah, fosfor dan kalium kita pakai MKP Pak Tani. Di mana dia memiliki fosfor atau P2O5 52% dan K2O 34% atau kalium. Nah, fosfornya lebih besar. Nah, oke ya. Nitrogen sudah dapat, fosfor sudah dapat, kalium sudah dapat, magnesium sudah ada, sulfur sudah ada, kalsium sudah ada. Unsur hara makroprimer dapat, unsur hara makrosekunder dapat. Tetapi, walaupun semua sudah kita dapat dari ketiga pupuk ini, semua masih berantakan. Mana ada vegetatif nitrogennya 27, fosfornya 52. Kaliumnya 34 lebih besar dari nitrogen. Ini mah bukan vegetatif, ya kan? Ini bukan perkembangan vegetatif. Jadi gimana caranya, Pak? Agar 3 pupuk ini kita racik sehingga nanti unsurnya atau rumusannya bagus. Nah, sekarang ini kita bagi 3, Bapak Ibu. Nah, ini kan satu pupuk ya. MKP itu kita sudah dapat unsur P dan K. Jadi P dan K ini satu pupuk ya dalam pupuk MKP ini. Kita bagi 3 pupuknya. Nah, kalau dosis pupuk itu di antara ketiga ini 1 kilo per 100 liter air atau 10 gram per 1 liter air, maka airnya ini tetap sebagai pencampurnya tetap kita siapkan 100 liter air, tetapi pupuk yang kita gunakan tidak 1 kilo. Berapa Pak? 350 gram. Seperti itu ya, sepertiga. Maka di sini kita bagi 3.
Jadi nanti untuk pupuk cantik kita tetap pakai dosisnya. 1 kilo pupuk cantik dilarutkan dalam 100 liter air. 1 kilo magnesium sulfat kita larutkan juga dalam 100 liter air. Tetapi giliran MKP bukan 1 kilo per 100 liter air, tetapi cuma 350 gram saja per 100 liter air. Dia lebih encer. Karena dia lebih encer dan dia lebih sedikit diberikan, pekatannya lebih cair, makanya unsurnya juga berkurang. Nah, karena di sini kita bagi 3, artinya kita gunakan bukan 1 kilo sesuai dosis, yang kita gunakan cuma 350 gram saja, maka otomatis unsurnya pun dibagi 3. Karena kita cuma menggunakan sepertiga. Nah, di sini banyak sekali teman-teman yang masih bingung dan bertanya, Pak, bukannya unsur itu mau kita pakai 1 kilo, mau pakai 1 ton, mau pakai 1000 ton, mau pakai 100 kilo pun unsurnya tetap sama. Unsurnya tetap sama kalau pencampurannya juga tetap sama. Unsur akan berkurang atau meningkat kalau pencampurannya sedikit atau dikurangi, ya. Misalnya, kalau misalnya pupuk cantik. Dosisnya pupuk cantik 1 kilo dilarutkan dalam 100 liter air. Maka kalau kita ikuti sesuai dosis anjuran, 1 kilo pupuk cantik per 100 liter air, maka kita akan dapat unsurnya sama, 27, 12. Tetapi kalau misalnya kita tidak ikuti anjurannya, kita pakai 1 kilo per 50 liter air saja, maka unsurnya dikali 2. Karena lebih pekat. Seperti itu ya. Makanya di sini MKP kita pakai cuma dibagi 3, yaitu 350 gram. Nah, sekarang kita sudah dapat. N-nya kita tinggal turunkan saja. N berapa? 27 dari pupuk cantik ya. P-nya berapa? P-nya 52 dibagi 3 ya. Dapatnya 17,33. K-nya berapa? K-nya 34 dibagi 3. Jadinya 11,33. Magnesiumnya berapa? 16. Tidak kita kurangi, tidak kita lebihkan, tetap. Jadi kita turunkan 16%. Sulfur berapa? 13% ya. Kemudian kalsium tetap 12%. Jadi nilai rumusan yang kita dapat 27, 17, 11, 16, 13, 12. Cantik ya. Semuanya blas. Yang besar apa? Nitrogen atau N-nya karena vegetatif. Yang membantu N apa? Fosfor untuk batang dan pertumbuhan akar. Kita butuh fosfornya besar dari kalium. Cantik ya angkanya ya. Nah, kalau rumusannya begitu, cantik pasti angkanya. Sudah kita dapat ini sekarang ya. 27, 17, 11, 16, 13, 12 ya. Sekarang dosisnya bagaimana? Nah, dosisnya untuk pupuk cantik 10 gram per 1 liter air. Otomatis 1 kilo pupuk cantik per 100 liter air. Itu dosisnya. Magnesium sulfat juga sama. 10 gram per 1 liter air atau 1 kilogram kemasan magnesium sulfat dilarutkan dalam 100 liter air. MKP juga sama 10 gram per 1 liter air atau 1 kilo per 100 liter air. Karena MKP kita bagi 3, otomatis MKP di sini kita gunakan 3,3 atau 350 gram saja ya.